Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu dengan saya di mata kuliah Manajemen Resiko di tahun 2020. Baik, untuk pertemuan pertama ini kita akan membahas 3 hal. Yang pertama yaitu tentang perbedaan risk dan hazard. Yang kedua tentang definisi manajemen resiko, dan yang ketiga adalah bagaimana ternyata resiko bisa menjadi sebuah tragedi kemanusiaan. Oke, ini adalah pesan dari senior di bidang resiko ya. Dari Pak Warren Buffett mengatakan bahwa risk comes from. Jadi resiko datang dari sesuatu yang kita tidak memahami apa yang sedang kita lakukan. Kok bisa begitu? Oke. Minggu lalu kita sudah menonton video ini bersama-sama ya, tapi kita bahas lagi. Perhatikan si mbak yang sedang mau menyeberang jalan. Karena ini sudah dewasa, maka dia sudah mulai mengenali resiko. Beda dengan anak kecil. Maka kata Pak Warren tadi tepat sekali bahwa ketika seseorang itu menyadari apa yang dia lakukan itu beresiko, maka itu adalah sebuah kesadaran yang sangat bermakna. Beda dengan anak kecil, ketika dia ada di pinggir jalan, dia tidak akan tahu bedanya jalan perumahan dengan jalan tol. Bagi dia tidak ada masalah karena dia tidak mengetahui apa yang sedang dia lakukan, dia tidak paham. Nah, karena ini kasusnya adalah orang dewasa, maka dia paham bahwa ketika kita menyeberang jalan ada sebuah resiko. Nah, apa dong bedanya resiko dengan hazard? Resiko adalah sebuah konsekuensi yang muncul dari sesuatu yang berupa hazard. Kalau dalam video ini disebutkan hazardnya ada 2 jenis ya. Hazard yang pertama yaitu sepeda pancal atau goes gitu ya, goeser. Kemudian yang satu lagi hazardnya berupa truk. Nah, di video ini kita juga sudah belajar bahwa ternyata sama-sama hazardnya gitu ya, konsekuensinya sama. Ketabrak sepeda itu sama-sama konsekuensinya. Beda dengan konsekuensi ditabrak truk pasti ya. Jadi konsekuensi ketabrak sepeda mungkin cuma luka-luka atau lecet. Tapi kalau ketabrak truk ya beda lagi gitu ya. Beda lagi tabraknya sebelah mana juga bisa jadi beda. Nah, tetapi dari satu jenis hazard saja ternyata likelihood-nya bisa jadi berbeda. Ketabrak satu sepeda dengan ketabrak 5 sepeda pasti berbeda level konsekuensinya. Ketika likelihood-nya semakin tinggi, maka bisa jadi konsekuensinya juga akan semakin berbeda diperhitungkannya gitu. Nah, itu nanti memperhitungkannya kita menggunakan risk matrix sebagaimana yang dicontohkan di dalam video. Nanti kalau sudah lupa mungkin ya, silakan diklik lagi video sebagaimana link yang saya sertakan di pojok kiri bawah. Next, nah dari kejadian sederhana kemarin kita bisa memodelkan manajemen resikonya ke dalam sebuah tabel, di mana tabel ini juga sudah saya sertakan di Google Classroom kita ya. Jadi dari kejadian sederhana si mbak yang mau nyebrang jalan itu ternyata kita bisa melakukan manajemen resiko. Jadi apa sih manajemen resiko? Menurut definisi yang sederhana gitu ya, manajemen resiko adalah suatu pendekatan terstruktur atau suatu metodologi dalam mengelola ketidakpastian yang berkaitan dengan ancaman. Ketidakpastian inilah yang disebut dengan resiko. Ancaman inilah yang disebut dengan hazard, gitu ya. Jadi, apakah semua ancaman atau semua hazard pasti menjadi resiko? Ya, dia akan menjadi resiko. Tetapi resiko sendiri ketidakpastian. Artinya apa? Apakah sebuah resiko pasti terjadi? Belum tentu. Kayak seperti Mbak tadi, walaupun sepedanya banyak sekali, gitu ya, dengan likelihood yang sering atau high, tapi apakah pasti si mbak ketabrak? Ya belum tentu kan begitu, belum tentu ketabrak. Pertama tergantung si mbak cara nyebrangnya, yang kedua tergantung takdir juga kan begitu ya. Tetapi kalau kita bicara manajemen resiko,
kita bukan membahas tentang takdirnya, tetapi bicara tentang bagaimana manusia memanage itu atau memitigasinya. Nah, definisi lain mengatakan bahwa manajemen resiko adalah suatu rangkaian aktivitas manusia, termasuk di dalamnya yaitu penilaian resiko, kemudian pengembangan strategi untuk mengelolanya, dan mitigasi resiko dengan menggunakan sumber daya, pemberdayaan atau pengelolaan sumber daya yang ada. Nah, tabel di kanan itu adalah contoh bagaimana proses risk assessment dilakukan. Dimulai dari risk identification, apa hazardnya, apa risikonya, sebagaimana di kolom yang saya kasih warna kuning. Nah, kemudian ada juga proses analisis, ya, penilaian resiko dipecah menjadi 3, risk assessment dipecah menjadi 3 aktivitas, yaitu risk identification dan risk analysis. Nah, di proses risk analysis ini di dalam video dia menggunakan model yang sederhana sekali untuk memberikan ilustrasi, yaitu menggunakan matriks sebagaimana kiri bawah ini. Nah, dari proses risk analysis inilah kemudian kita memilih risk evaluation-nya. Apakah mau ditransfer atau mau diterminate atau ditolerate atau ditreat. Nah, kalau misalnya ditreat, treatmentnya seperti apa? Nah, itulah yang disebut dengan langkah mitigasi. Itu adalah gambaran secara umum dari proses manajemen resiko. Penting nggak sih manajemen resiko ini? Penting sekali. Kenapa? Karena ternyata resiko yang tidak di-manage dengan baik itu bisa menyebabkan tragedi kemanusiaan. Kasus Mbak tadi itu juga bisa jadi tragedi kemanusiaan kalau si mbaknya buru-buru dan mengabaikan resiko ketabrak truk misalnya. Ketabraknya bukan cuma di kaki tapi di kepala, itu kan juga tragedi. Satu manusia bisa jadi meninggal. Dan tragedi yang paling parah terjadi di negara kita terjadi sekitar 2 tahun yang lalu ketika sebuah pesawat baru, ya, Boeing 737 Max Lion Air dengan kode penerbangan JT610 yang masih baru karena baru 2 bulan mengudara, pada akhir bulan Oktober 2018 jatuh. Dan korbannya bukan 1 tetapi 189 orang. Kok bisa? Apa hubungannya dengan resiko yang tidak di-manage? Apakah saya terlalu mengait-ngaitkan? Tidak. Kita lihat dulu, ya. Ternyata berdasarkan data yang dirilis oleh black box yang ditemukan oleh KNKT kemudian dirilis gitu ya, dari reportnya, dari recording dari black box itu tercatat ada 26 kali pilot yang bertempur sendiri dengan sistem anti-stall atau MCAS yang tertanam dalam kendali terbang pesawat. Jadi ini adalah sebuah sistem baru yang dianggap ini ya canggih gitu ya, dianggap canggih yang diharapkan mampu membantu proses pendaratan darurat ketika ada sesuatu dengan pesawat. Nah, ternyata justru sistem inilah menjadi resiko atau menjadi hazard dari kecelakaan pesawat itu sendiri. Kenapa? Karena nanti ada di slide berikutnya. Intinya dari slide ini saya mau cerita bahwa dalam black box tercatat ada 26 kali pilot mencoba bertempur, sehingga akibatnya pesawat bergerak seperti gelombang. Ketika pilot menaikkan ujung atau moncong pesawat, sistem MCAS menurunkan moncong pesawat, sehingga seperti gelombang naik turun 26 kali. Bisa dibayangkan kalau kita ada di dalam pesawat, betapa paniknya semua yang ada di dalam sana, termasuk pilotnya, karena pilotnya bingung, dibawa naik, pesawatnya turun, dibawa naik, pesawatnya turun. Dan yang terjadi tragedinya adalah pesawat jatuh dengan kecepatan 500 km per jam dari ketinggian 5.000 kaki dan semua meninggal. Nah, dari laporan KNKT yang dirilis ada 9 faktor yang menurut keterangan inilah yang menyebabkan kecelakaan pesawat, dan saya fokus pada faktor keempat dan kelima. Ternyata setelah kita baca, dan ini terbuka ya di internet, ada semua datanya, ternyata poin keempat dari catatan KNKT untuk Lion JT610 adalah dalam manual penerbangan, dalam buku user guide gitu bahasa kita, dan juga pada saat pelatihan pilot
terhadap pesawat baru ini tidak ada panduan yang terperinci tentang MCAS. Bisa dibayangkan kita nyetir mobil yang keren banget gitu ya, yang canggih banget, tapi kita tidak bisa memahami apa saja tombol-tombol yang di sana. Itu yang terjadi dengan pesawat JT610. Nah, padahal itu sebenarnya simpel sekali. Jadi peringatan AOA disagree itu harusnya ketika itu adalah inti dari kecelakaan pesawat ya, hazardnya di situ. Nah, itu cukup dimatikan saja sehingga MCAS tidak meresponnya. Itu insya Allah si pilot akan bisa mengendalikan secara manual dengan baik. Tetapi sayangnya pilot dan kopilot tidak tahu caranya menonaktifkan AOA disagree ini, sehingga sistem artificial intelligence yang ada di dalam pesawat itu memproses dia harus menukik ke bawah moncong pesawatnya. Seperti itu yang terjadi. Nah, dari situ kita bisa belajar dari tragedi bahwa ternyata MCAS dan AOA yang dianggap sebagai sesuatu yang canggih itu bisa jadi new hazard. Dia sebagai hazard ketika orang tidak paham itu gunanya apa. Nah, dari new hazard itu resiko apa sih ketika ada sesuatu yang baru terinstal di dalam sebuah sistem pesawat? Resikonya adalah ketidakpahaman pilot. Bukan hanya pilot, kalau kita baca dari laporan KNKT yang poin ke berapa, 7 atau 8 atau ke 9 ya. Ternyata menara ATC juga tidak memahami itu, sehingga tidak bisa memberikan instruksi yang semestinya kepada pilot, karena mereka yang di menara juga nggak ngerti bahwa itu ternyata hubungannya dengan sistem anti-stall yang baru terinstall. Nah, itu menjadi sebuah resiko ternyata, ketidakpahaman pilot, ketidakpahaman semua kru di ATC untuk sistem baru ternyata menjadi resiko. Semestinya, nah kita bicara semestinya ada sebuah risk treatment dari kejadian itu ya. Sebelum itu terjadi, kalau sudah terjadi yang kita bisa belajar dari sana. Sebelum itu terjadi, itu tidak akan terjadi andai saja ada sebuah mitigasi atau ada sebuah risk treatment yang tepat dari Boeing 737 sebagai pemilik produk, yaitu adanya buku pedoman yang terperinci gitu ya, dan juga pelatihan sebelum pesawat baru tersebut diluncurkan. Nah, saya mengutip dari seorang ekonom yang dia pernah menjadi, Gary Cohen ini pernah menjadi penasehat ekonomi bagi Donald Trump ya. Dia mengatakan sebuah pesan yang harusnya kita garis bawahi dan kita stabilo dengan warna merah mungkin ya. Dia mengatakan bahwa if you don't invest in risk management, jika kita tidak menginvestasikan untuk risk management, tak peduli apapun bisnis kita gitu ya, entah itu bisnis tadi pesawat, entah itu bisnis penyeberangan jalan gitu ya, apapun bisnis kita, ini adalah bisnis yang sangat beresiko. Termasuk Boeing 737, setahu saya akhirnya mendapatkan gugatan secara perdata dan juga pidana kalau tidak salah ya, karena telah melakukan kelalaian sehingga menyebabkan ratusan nyawa melayang. Nah, jadi tak peduli apapun bisnis kita, kalau kita tidak mengimplementasikan risk management, itu adalah sebuah bisnis yang sangat beresiko. Nah, ini adalah akhir dari video saya yang pertama. Semoga bermanfaat dan memberikan gambaran tentang apa itu resiko, apa itu hazard, dan apa itu pentingnya manajemen resiko. Sampai ketemu di video berikutnya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.